Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Ada salah satu film yang sangat unik, lucu, dan dibalut dengan suasana horor. Video alur cerita kali ini saya akan membawakan kisah-kisah horor yang berbeda dari yang lainnya. Kalau biasanya kita akan diteror oleh benda-benda mistis yang umum seperti boneka, kaca, dan sebagainya, tapi benda di alur cerita ini justru benda-benda yang biasa kita gunakan sehari-hari di badan kita. Apa itu? Yap, adalah sebuah celana jeans. Teror dari celana jeans yang kerasukan serta cukup mencekam bagi seluruh staf toko pakaian ternama. Tempat di mana celana tersebut diproduksi. Apa sebenarnya motif terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh celana jeans tersebut? Bagaimana cara menghadapinya? Dan apakah ada yang berhasil selamat? Mari saja masuk ke alur cerita filmnya. Ketika film dimulai, kita akan diperlihatkan sebuah pemandangan dari ladang tumbuhan kapas. Lokasi berada di India. Terlihat juga seorang wanita yang sedang memetik bunga kapas. Beberapa bunga kapas dia sembunyikan di balik sari. Setelah selesai memetik, wanita tersebut menuju ke suatu tempat. Ternyata ladang itu adalah ladang eksperimen atau tempat bahan baku untuk pembuatan pakaian, khususnya bahan dasar celana panjang atau yang sering kita sebut sebagai celana jeans. Scene pun beralih di mana seorang pegawai toko pakaian trendy, CCC nama perusahaannya, meletakkan tumpukan-tumpukan celana jeans di gudang. Tokoh utama dari cerita film ini bernama Libby. Hari itu Libby keterima bekerja di perusahaan tersebut. Libby begitu senangnya bisa menjadi bagian dari CCC, dan hal itu adalah impiannya sejak kecil menjadi salah satu pegawai CCC. Informasi sedikit, perusahaan CCC adalah perusahaan pakaian terkenal. Model-model pakaiannya selalu diburu oleh setiap kalangan, bahkan orang-orang ternama. Balik ke Libby diajak oleh Shruti asal India yang merupakan salah satu pegawai CCC untuk menemui manajer mereka bernama Craig. Craig mengatakan kepada Libby bahwa malam ini mereka akan berganti koleksi dan merupakan malam yang sangat penting. Libby diminta untuk langsung bertugas. Craig meminta Libby agar menemui Hunter, di mana Hunter nantinya akan memberikan pengarahan kepada Libby. Setelah itu Libby segera menemui Hunter. Namun Hunter justru meminta Libby untuk meminta arahan kepada Lord, pegawai CCC yang lain. Dapat dilihat bahwa Hunter adalah orang dengan karakter yang sombong, sementara Craig terobsesi menjadi pemimpin regional perusahaan CCC. Salah satu pegawai CCC bernama Gemma mengambil atau tepatnya mencuri sebuah celana jeans koleksi terbaru CCC. Hunter sempat memperingatkan Gemma, tapi Gemma tetap nekat memakai jeans tersebut. Kemudian malam itu setelah toko tutup, seluruh staf berkumpul karena pemimpin mereka bernama Arnold akan segera tiba untuk membahas peluncuran koleksi terbaru mereka. Saat Craig sedang memberikan pengarahan, tiba-tiba Gemma merasakan sakit di bagian perut. Gemma berpikir bahwa sakitnya itu karena dia sedang mengalami datang bulan. Gemma lalu pergi meninggalkan yang lain menuju kamar mandi. Craig sempat memperhatikan celana yang digunakan Gemma, yaitu celana koleksi terbaru mereka. Craig menegur Gemma dengan mengatakan bahwa tindakannya bisa membahayakan peluncuran mereka. Jeans itu tidak ada yang boleh melihat sampai besok pagi waktu peluncuran perdana. Akan tetapi Gemma nggak peduli apa yang dikatakan Craig. Sambil menahan sakit, Gemma menuju toilet. Dan sakit yang dirasakan Gemma ternyata bukanlah akibat dari datang bulan, melainkan dari celana jeans itu sendiri. Gemma sama sekali nggak bisa membuka jeans tersebut. Anehnya lagi, jeans itu semakin lama semakin menyusut dan membuat Gemma kesulitan bergerak. Tiba-tiba celana jeans tersebut menyerang Gemma dan membunuhnya. Setelah membunuh Gemma, celana jeans itu membersihkan muncratan darah Gemma di lantai dan membuat toilet tersebut bersih kembali. Beberapa saat setelahnya, pemimpin mereka Tuan Arnold tiba di lokasi. Arnold lalu memberikan sambutan kepada seluruh staf CCC. Semua staf antusias menyambutnya. Arnold bercerita tentang koleksi terbaru mereka, sebuah revolusi celana jeans diberi nama Super Shaper. Celana jeans yang otomatis menyesuaikan dengan ukuran tubuh. Jeans netral gender pertama di dunia. Terbuat dari bahan katun eksklusif yang hanya tumbuh di India. Sebuah kain diaktifkan oleh panas dan membentuk dirinya sendiri sesuai bentuk unik tubuh. Arnold juga mengatakan jika seorang YouTuber ternama Python Jules akan datang malam ini untuk melihat koleksi terbaru mereka.
Peyton akan mempromosikan Super Saver mereka melalui channelnya. Setelah sambutan koleksi terbaru mereka, Craig menyuruh staf kembali bekerja. Arnold pun segera pergi dan toko mulai terkunci sepanjang malam. Craig mencoba menghubungi Gemma tapi tidak ada jawaban, lalu ia meminta Hunter untuk mencari Gemma. Awalnya si Hunter ini ogah-ogahan, tapi pada akhirnya Hunter pun mau mencari Gemma. Hunter mencari Gemma di dalam toilet wanita, namun Hunter tidak menemukannya. Hunter justru menemukan Super Saver yang sebelumnya digunakan Gemma. Celana jeans tersebut mulai mempengaruhi Hunter dan Hunter pun mulai memakainya. Tiba-tiba, sama seperti nasib Gemma, Hunter pun tewas dengan mengenaskan karena disikat habis oleh celana jeans tersebut. Setiap selesai menghabisi korban-korbannya, maka simbol yang terdapat di celana jeans itu akan berubah menjadi warna merah. Kemudian celana jeans tersebut kembali masuk ke dalam box. Craig mulai kesulitan menghubungi Hunter juga. Lalu ketika ia melihat Libby, Craig segera meminta Libby agar mencari Hunter dan Gemma. Libby pun segera mencari mereka berdua ke toilet. Awalnya Libby tidak bisa menemukan Hunter atau Gemma, namun ketika akan kembali ke toko, gak sengaja Libby melihat potongan rambut yang tergeletak di lantai dekat sebuah lemari. Libby yang penasaran membuka lemari tersebut. Betapa kagetnya dia, ternyata di dalam lemari tersebut Libby menemukan mayat Gemma yang udah gak karuan. Libby yang shock melaporkan kejadian itu kepada Craig. Setelah itu, segera mereka berdua kembali ke tempat di mana Libby menemukan mayat Gemma. Libby mengatakan apakah mereka akan memanggil polisi, akan tetapi Craig berkata sebaliknya, bahwa saat ini seluruh toko terkunci sepanjang malam dan baru besok pagi terbuka, maka mereka tidak bisa menghubungi polisi. Selain itu juga mereka tidak bisa menghubungi siapa-siapa sampai peluncuran koleksi terbaru mereka. Dan kalaupun ada yang tahu masalah Gemma, akan membuat semua kacau serta panik. Libby mengira bahwa kemungkinan di toko tersebut ada seorang pembunuh. Namun Craig menyangkal apa yang dikatakan Libby dan meminta Libby jangan sampai membuat yang lain takut. Kematian Gemma akibat kecelakaan. Intinya Craig berusaha mempengaruhi Libby supaya tidak mengatakan kepada siapapun, karena itu akan merusak citra perusahaan mereka. Selain itu akan menghambat peluncuran koleksi terbaru mereka tepat pada waktunya. Artinya kalau masalah ini terbongkar, maka menggagalkan koleksi terbaru sih. Bukan hanya itu saja, mereka tidak bisa memanggil polisi sampai YouTuber Peyton Jules tiba. Dengan perasaan bimbang, Libby mengikuti semua perkataan Craig. Mereka lalu membungkus mayat Gemma dengan plastik dan memindahkannya. Craig berjanji akan segera membereskan masalah ini besok pagi setelah peluncuran. Selanjutnya, Lord yang akan menaruh celana jeans tersebut di atas rak toko terhipnotis atau terpengaruh sama seperti yang lainnya untuk menggunakan Super Saver. Lord mengambil celana itu dan mencoba untuk memakainya seperti yang dilakukan Gemma serta Hunter. Namun, Lord pun disikat habis ketika akan memakai Super Saver. Craig yang tidak bisa menemukan Hunter serta Lord mencari keberadaan mereka di gudang. Saat tibanya Craig di gudang, ia kaget menemukan potongan-potongan tubuh Lord berada di dalam sebuah box atau kotak. Libby yang dari tadi mengikuti Craig menuju gudang. Libby juga sangat terkejut ketika melihat kondisi Lord yang mengerikan. Akan tetapi Craig mencoba mengecoh Libby dengan mengatakan jika itu bukan Lord melainkan Mannequin. Craig ini sebenarnya sangat ingin menjadi pemimpin regional, jadi dia menghalalkan segala cara agar usaha dia selama ini tidak sia-sia gara-gara kematian beberapa stafnya. Craig juga berusaha mempengaruhi Libby agar tidak memberitahukan, tapi Libby yang panik ingin segera melaporkan kasus ini kepada polisi. Kemudian Craig berpura-pura setuju dengan ide Libby, dan ketika Libby akan kembali ke dalam toko, dari belakang Craig memukul Libby hingga terjatuh pingsan.
Setelah itu, Craig bergegas kembali ke toko karena Peyton Jules akan tiba. Gak lama, seluruh toko terbuka, lalu Peyton Jules pun muncul. Peyton sangat antusias untuk melihat koleksi terbaru CCC, yaitu Super Shaper yang sangat diinginkan oleh siapapun karena bisa menyesuaikan dengan bentuk badan yang memakainya sehingga terlihat lebih bagus. Melihat antusias dari Peyton, Craig mengambil Super Shaper yang berada di gudang untuk Peyton. We get these for her. Absolutely. Excuse me, I'll have to go get those. Kemudian Peyton yang sudah gak sabaran ingin segera melakukan siaran langsung dari channelnya. Namun dilarang oleh Linda karena perjanjian awal Peyton hanya boleh streaming atau menyiarkan tentang Super Shaper pada saat peluncuran tepatnya jam 8 besok pagi. Agar Peyton tidak kecewa, Linda menawarkan sesuatu kepada Peyton, yaitu Peyton akan diberikan beberapa koleksi lain dari CCC. Peyton pun setuju, lalu Linda meninggalkan Peyton untuk mengambil beberapa koleksi untuk Peyton di ruang belakang. Peyton yang melihat kesempatan tersebut segera meminta asistennya untuk merekam dirinya secara diam-diam. Ketika Peyton sedang memperkenalkan Super Shaper, tiba-tiba Super Shaper tersebut melilit tubuh Peyton hingga Peyton Jules pun tewas. Peristiwa tersebut terekam oleh kameramen Peyton. Semua staf yang menyaksikan tentu saja kaget serta takut mengetahui bahwa celana jeans tersebut hidup. Setelah itu, orang-orang yang berada di dalam toko pun pada akhirnya disikat habis oleh Super Shaper. Yang tersisa tinggallah Libby, Shruti, Craig, serta Linda yang masih berada di ruang belakang. Craig kembali ke toko membawakan Peyton Super Shaper yang lain. Ketika Craig tiba, ia sangat terkejut melihat kondisi toko yang berantakan serta berceceran darah dan mayat-mayat staf yang lain. Craig yang melihat Super Shaper berada di lantai sedang meminum darah dari korban-korbannya. Secara perlahan-lahan, Craig yang ketakutan kembali ke ruang belakang menuju kantornya. Di dalam kantor terdapat Linda yang sedang mengambil koleksi lain untuk Peyton. Craig berusaha memberitahukan Linda tentang kejadian mengerikan di dalam toko. Namun antara Linda dengan Craig memang dari awal terjadi persaingan di antara mereka untuk memperebutkan posisi pemimpin regional. Sehingga Linda justru menganggap tingkah Craig yang ketakutan sangat aneh. Linda juga sempat merendahkan Craig dengan berkata Craig tidak akan bisa mencapai impiannya. Craig yang mendengar ucapan Linda tentu saja mulai kesal. Yang awalnya Craig akan menunjukkan rekaman CCTV kepada Linda tentang Super Shaper dan melarang Linda keluar, pada akhirnya membiarkan Linda keluar dari kantor. Seperti yang sudah diduga, Linda pun ikut menjadi korban dari serangan Super Shaper. Kembali ke dalam toko, Shruti yang baru saja tiba di dalam toko dari ruang belakang merapikan beberapa pakaian untuk dipasangkan ke mannequin. Tanpa sepengetahuannya, Super Shaper berada di belakang Shruti yang tadinya siap menyerang Shruti. Tapi nggak jadi dikarenakan Super Shaper mendengar suara musik lagu India dari ponsel Shruti. Musik tersebut justru membuat Super Shaper menari gembira. Tampaknya lagu India itu menarik perhatian Super Shaper. Gak lama ketika jam istirahat tiba, Shruti menghentikan pekerjaannya juga mematikan musik yang ia dengar. Shruti kembali ke ruang belakang di tempat istirahat. Selanjutnya, Libby yang tersadar dari pingsan akibat pukulan yang diberikan Craig kembali ke dalam toko. Karena suasana tampak hening, Libby mencoba mencari orang-orang di sana. Akan tetapi, yang ia temukan adalah pemandangan mengerikan di dalam toko. Libby yang melihat sebuah kamera mengambil lalu menghidupkan kembali kamera tersebut. Betapa kagetnya dia, di dalam kamera itu terekam bagaimana Peyton Jules tewas serta para staf yang lain. Libby juga melihat rekaman ketika Shruti sedang membereskan beberapa pakaian. Ia lalu menyusul Shruti ke ruang istirahat untuk memberitahukan tentang kejadian ini. Setibanya di tempat Shruti, segera Libby menunjukkan rekaman tersebut. Shruti pun kaget serta takut, lalu mereka berencana keluar dari toko. Namun terlambat, seluruh toko terkunci kembali sepanjang malam. Shruti mengajak Libby keluar dari pintu belakang toko, namun sama saja pintu belakang juga terkunci. Libby dan Shruti bersembunyi ketika mendengar suara yang menuju arah mereka. Craig menghubungi Shruti melalui walkie-talkie. Kemudian Shruti mengajak Libby untuk menyusul Craig di kantornya. Awalnya Libby masih takut terhadap Craig mengingat kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi pada akhirnya Libby mengikuti Shruti menuju ruang kantor Craig.
Setiba di kantor, Shruti meminta Craig membukakan pintu. Setelah itu, Craig berpura-pura menanyakan keadaan Libby seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu antara mereka. Libby yang masih takut atas peristiwa pemukulan di gudang sedikit membatasi diri dengan Craig. Libby melihat seseorang dari monitor di ruang belakang yang sedang mendorong tempat di mana mayat Gemma diletakkan. Libby berniat untuk memeriksanya, tapi Shruti nggak bersedia karena takut menjadi korban dari Super Shaper. Libby pun teringat ketika Shruti berada di dalam toko. Ia tidak terbunuh oleh Super Shaper. Libby mencari tahu apa yang membuat Shruti masih hidup saat itu. Libby melihat kembali hasil rekaman dari kamera yang ia temukan tadi. Super Shaper tertarik akan lagu India yang dinyanyikan dan didengarkan oleh Shruti. Hal itulah yang menyebabkan Shruti selamat. Lalu Libby meminta ponsel Shruti. Ia bermaksud memutar kembali lagu India yang didengar Shruti untuk memancing Super Shaper. Dan benar saja, Super Shaper muncul menggunakan mannequin menuju arah lagu yang didengar sambil menari. Libby mencoba berkomunikasi dengan Super Shaper tersebut, dan ternyata Super Shaper bisa mendengarnya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Super Shaper menyukai lagu India dan kemungkinan ada kaitannya dengan India. Libby meminta Shruti untuk berkomunikasi menggunakan bahasa India mengingat jika Shruti berasal dari India. Libby menyuruh Shruti untuk menanyakan apa yang diinginkan oleh Super Shaper, dan mungkin saja bisa dihentikan perbuatan Super Shaper apabila mereka mengetahui apa yang diinginkannya. Shruti lalu menanyakan siapa sebenarnya Super Shaper dan apa yang diinginkannya. Super Shaper mengambil sepotong tangan. Ia menuliskan sesuatu di tembok dengan bahasa Hindi menggunakan jari dari potongan tangan tersebut. Super Shaper memberitahukan namanya, yaitu Carrot. Ternyata bahan baku pembuatan celana jeans Super Shaper menggunakan teknik GMO, yaitu organisme yang DNA-nya telah diubah atau dimodifikasi dengan cara tertentu melalui rekayasa genetik. Carrot menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Masih ingat dengan wanita yang ada di awal film? Wanita itu adalah Carrot. Setelah selesai memetik bunga kapas, Carrot menuju ke tempat penggilingan kapas. Awalnya, Carrot menaruh kapas-kapas yang diambil untuk digiling. Namun terjadi kecelakaan yang mana tanpa sengaja sari Carrot terlilit penggilingan tersebut, yang membuat Carrot pun terjatuh ke dalamnya lalu tewas tergiling. Dan saat itu Carrot berusia 13 tahun. Jadi celana jeans itu terbuat dari DNA Carrot atau mungkin dari anak-anak yang lain yang mengalami hal sama. Maka dari itu kenapa Super Shaper bisa menyesuaikan sesuai bentuk tubuh pemakainya, karena revolusi GMO tersebut. Dan Carrot bertujuan untuk balas dendam sehingga merasuki celana jeans tersebut. Libby serta Shruti terkejut ternyata selama ini perusahaan CCC memperkerjakan anak-anak. Craig berusaha menyangkalnya dengan mengatakan CCC memiliki persyaratan etika yang ketat. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti yang dikatakan Craig. CCC berusaha untuk menutupi semua itu demi citra mereka dan menghalalkan segalanya agar koleksi terbaru mereka sukses di pasaran. Libby dan Shruti merasa sangat kecewa mengetahui hal itu. Libby berniat untuk membantu Carrot. Carrot hanya meminta keadilan. Libby dan Shruti keluar dari kantor untuk menemui Carrot. Libby berkata kepada Carrot, apabila mereka menceritakan kisah Carrot kepada dunia, akankah Carrot menghentikan semua ini? Tanya Libby kepada Carrot. Carrot pun setuju. Dan ketika Shruti akan merekamnya, tiba-tiba Craig datang lalu mengacaukan semua itu, menyiram Carrot menggunakan tabung gas kebakaran, yang membuat Carrot pun kabur menghindar. Terjadi perdebatan antara Craig dengan Libby, di mana Craig tidak akan membiarkan apapun menghalangi langkahnya dan menghancurkan citra perusahaan CCC. Libby yang marah atas semua perbuatan Craig. Jika sebelumnya Craig menghubungi polisi, mungkin semua ini bisa dihentikan. Tiba-tiba lampu di ruangan tersebut mati. Mereka semua mulai panik. Craig yang takut masuk kembali ke dalam kantornya. Sementara Libby serta Shruti memeriksa gudang, mengikuti jejak-jejak cacaran darah di lantai. Dan betapa kagetnya mereka menemukan tumpukan mayat-mayat dari staf yang lain. Celana-celana Super Shaper sedang menggerogoti mayat-mayat tersebut. Lalu Libby dan Shruti secara perlahan menutup pintu gudang kemudian hendak pergi dari tempat itu. Namun dicegah oleh Craig. Craig meminta agar Shruti menyerahkan memory card yang ada di dalam kamera kepadanya. Akan tetapi Shruti menolaknya. Shruti tetap akan meliput kasus ini agar orang-orang seperti Craig bahkan CCC hancur. Lalu Shruti serta Libby menyuruh Craig untuk mengambilnya sendiri dari tangan Shruti.
Shruti serta Libby dengan segera bersembunyi di dalam gudang yang lain. Craig lalu dengan segera menyusul mereka. Craig mencari keberadaan Shruti, meminta agar Shruti menyerahkan kamera tersebut. Craig memancing-mancing Shruti agar keluar, tapi tidak ada respon dari Shruti. Craig lalu mencoba menghubungi Shruti melalui walkie-talkie. Craig pun mendengar asal suaranya dari walkie-talkie milik Shruti. Craig berjalan perlahan ke tempat Shruti. Namun sebelum Craig berhasil menemukan Shruti, Shruti akhirnya keluar dan berhadapan dengan Craig. Shruti pun menyerah. Ia melemparkan kameranya ke lantai. Seketika Craig langsung menghabisi Shruti hingga Shruti pun tewas di tangan Craig. Selanjutnya, Craig mengambil kamera tersebut. Sebelumnya, memory card tersebut telah dikeluarkan oleh Shruti. Jadi, Craig hanya menerima kamera kosong. Memory card tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada Libby oleh Shruti. Nggak lama, para Super Saver masuk ke dalam gudang mencari mereka. Craig seketika bersembunyi, sementara Libby mencoba keluar dari gudang ketika merasa situasi aman. Namun, tiba-tiba dari belakang, Libby ditangkap oleh Craig. Craig meminta Libby untuk menyerahkan memory card padanya sambil mencekik leher Libby hingga pingsan. Tapi sebelum itu, Libby sempat memanggil Carrot dan gak lama para kawanan Super Saver muncul di hadapan Craig. Craig panik mencoba menghindar. Sayangnya usaha dia sia-sia. Craig dikepung oleh para Super Saver dan pada akhirnya Craig pun tewas digerogoti para Super Saver hingga tersisa hanya tulang belulangnya saja. Setelah menghabisi Craig, para Super Saver menuju ke dalam toko. Libby menyadari jika akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Libby menyusul para kawanan Super Saver. Waktu telah menunjukkan jam 8 pagi. Benar saja, Carrot berniat menghabisi pelanggan-pelanggan yang akan tiba tepat saat peluncuran dimulai. Libby berusaha mencegah Carrot dengan mengatakan bahwa orang-orang itu tidak bersalah. Akan tetapi Carrot dan kawanan yang lain tidak memperdulikannya. Pelanggan-pelanggan CCC sudah berada di luar pintu masuk toko bersiap-siap menyerbu koleksi terbaru CCC. Libby berusaha menahan pintu agar para pelanggan tidak masuk, namun usahanya sia-sia. Ketika pintu terbuka, pelanggan-pelanggan tersebut menerobos masuk yang menyebabkan Libby terjatuh dan kepalanya terbentur lantai dengan keras. Dalam keadaan sekarat, Libby melihat Carrot dan kawanan Super Saver mulai menyerang para pelanggan. Terjadilah pembunuhan massal di toko tersebut. Libby pun pada akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Kemudian film pun tamat menyisakan satu staf CCC yang lainnya.